cara setan membuat seseorang mengikuti keinginan-keinginannya. Keinginan setan adalah bertolak belakang dengan fitrah insani. Fitrah manusia adalah taat tumut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman, jamaah kajian rutin pekanan Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah masih memampukan kita untuk tetap dianugerahi usia, masih sehat pula. Yang paling penting usia dan kesehatan tersebut bisa kita gunakan dengan iman sehingga bisa hadirnya kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan keberkahan-keberkahan hidup ya Pak ya. Kemudahan-kemudahan urusan, kesolehan, kemudahan-kemudahan rezeki, kesolehan juga untuk anak-anak istri kita. Dan semoga dengan melalui amaliyah kebaikan yang kita lakukan di hari ini sanggup untuk membuat hari kita semakin mudah ke depannya, mudah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Hari ini ya Allah kita akan membahas berkaitan tentang cara setan membuat seseorang mengikuti keinginan-keinginannya. Keinginan setan adalah bertolak belakang dengan fitrah insani. Fitrah manusia adalah taat tumut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka ketika kita mengetahui pola pikir, perangkap, kemudian perilaku setan, cara-cara langkah-langkah setan, diharapkan bisa untuk membuat diri kita lebih bijaksana. Hal apa yang harus diikuti, hal apa yang harus ditinggalkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena ternyata kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asyaitonu lakum aduwwun, yang namanya setan itu buat kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka wajib untuk kita menjadikan setan tersebut sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa dijadikan sebagai musuh? Karena punya pola, kebiasaan, tingkah, program kerja jangka panjang lah. Gitu kan ya? Program kerja jangka panjang. Apa? Yad'u hizbahu, terus-menerus menarik, mengajak, menggoda. Gitu kan ya? Hizbahu, orang yang kelak akan dijadikan sebagai kelompoknya. Tadinya tidak ada Pak kelompok setan itu. Ya, tadinya tidak ada kelompok setan itu. Manusia, umat mukmin adalah orang yang menjadi hamba Allah, tapi di dalam keadaan-keadaan tertentu diklaim sebagai kelompok setan. Ketika apa? Terikat, tertarik, tergoda untuk mengikuti apa-apa yang ia inginkan. Karakteristik manusia itu yang pertama adalah Abdullah, sebagai seorang hamba Allah yang memiliki kecondongan, kecenderungan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan ya. Jadi yang namanya fitrah manusia itu dong taat di dalam ketaatan, Pak. Karena ia diciptakan sebagai hamba Allah. Jadi pertama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menerima ajarannya, menerima Islam, dia bukan sembarang makhluk tetapi sebagai
abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Identiknya semua orang mukmin adalah hamba Allah, tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu diklaim dikelompokkan sebagai hizbus syaitan. Apa hizbus syaitan? Kelompok setan. Ketika apa? Tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Dan hal ini senada dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Program kerja jangka panjang setan, yang setan lakukan terus-menerus, dari mulai ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, program yang terus-menerus akan dilancarkan adalah apa? Yad'u hizbahu. Ia mengajak kelompoknya liyakunu, agar mereka kelompoknya tersebut menjadi min ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ia sebagai makhluk, ketika menerima ajarannya sebagai seorang muslim dan mukmin, namun ternyata nanti akan bergeser menjadi hizbus syaitan atau kelompok setan ketika mengikuti godaan dan keinginan-keinginannya, wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Pak ya? Terasa sekali Pak, godaan setan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, gitu kan ya, terasa sekali. Malas, gitu kan. Kemudian keinginan untuk buru-buru rurusuhan sehingga jauh dari kata khusyuk. Ya, mata digunakan untuk melihat dan hal lain itu cenghar bengras. Tapi ketika digunakan untuk tilawatul Quran, contohnya tanya, tiba-tiba jadi purih soca, tunduh berat kabina-bina Pak. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini ada hal yang menarik Pak. Ketika Ibnu Taimiyah ditanya oleh muridnya, pertanyaannya gini Pak, kam naqra'u minal Qur'an? Wahai guru, berapa semestinya, berapa banyak, berapa lama semestinya kami membaca Al-Quran? Nih, cerdasnya ulama terdahulu tidak menentukan secara kuantitatif. Contoh, sakitu ayat, sakitu puluh ayat, atau sakitu halaman, atau sakitu lembar, atau bahkan sakitu juz Pak. Tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala saking cerdasnya membuat jawaban yang universal, yang itu mengharuskan orang meng-cross-check keimanannya. Apa jawaban beliau? Ala qadris sa'ada turiduha. Banyaknya engkau membaca Al-Quran, ala qadris sa'adah, bukan tergantung banyaknya ayat, banyaknya lembar, halaman, banyaknya halaman, banyaknya lembar, atau banyaknya surat, atau banyaknya juz, Pak. Tapi apa kata beliau? Ala qadris sa'adati turiduha. Tergantung capaian, target, keinginan, kebahagiaan yang engkau inginkan. Tapi ikhwatu iman, kalau tidak ada indikator kebahagiaan atau ikatan kebahagiaan dari Al-Quran, maka manusia tidak akan Pak berani atau tidak akan sanggup kemudian berkenan untuk membaca Al-Quran kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai indikator kebahagiaan. Kalau menuju maos Quran, karaos binga, karaos senang, karaos nyaman, gitu kan ya, karaos tentram, merasa sangat betah sekali ketika tilawatul Quran, maka orang tersebut akan, saur bahasa Sunda, bakal berat, malas, sibuk, maka ia akan berkenan untuk membaca Al-Quran. Atau ketika seorang mukmin menggantungkan kebaikan dari Al-Quran, salah satunya, satu huruf dari Al-Quran, 10 kebaikan yang ia dapatkan, dan mukmin tersebut percaya terhadap hal tersebut, gitu kan ya, maka sebanyak apapun keinginan untuk mendapatkan pahala, sekuat itu pula upaya untuk ia membuka Al-Quran, kecuali orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai tolok ukur kebahagiaannya. Makanya keren sekali tuh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya oleh muridnya, kam naqra'u minal Quran, berapa semestinya atau berapa banyak semestinya kami atau kita membaca Al-Quran? Maka jawaban beliau sangat cerdas, tidak menentukan jumlah kuantitatif, jumlah banyaknya, tetapi meminta muridnya bertanya untuk meng-cross-check keimanannya sendiri. Ala qadris sa'ada, tergantung takaran, target, gitu kan, indikator kebahagiaan yang engkau gantungkan dari Al-Quran. Tergantung juga berkaitan tentang
ketergantungan engkau dari Al-Quran tersebut sebagai indikator kebahagiaan. Keren sekali, Masya Allah, ikhwatu iman, rahimakumullah. Namun, kadang-kadang karena ada godaan setan, hal yang seluar biasa Al-Quran pun tidak sanggup untuk dibaca, ikhwatu iman. Nah, ini bentuk dari pola godaan setan terhadap seorang hamba. Insya Allah kita akan bahas hari ini. Baik. Jadi yang pertama, perangkap atau pola setan menggoda manusia untuk tidak tertarik terhadap kebaikan. Sekali lagi, tidak tertarik terhadap kebaikan. Atau condong untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Pertama ada yang disebut sebagai tazyin. Tazyin itu apa artinya? Kamuflase atau menghias perkara buruk seolah indah, menyenangkan, pikabitaun, gitu kan ya? Padahal itu adalah dosa. Wala'iyadzubillah. Jadi menghias, mengkamuflase hal yang buruk, hal yang sangat mengerikan. Setiap dosa itu sebetulnya mengerikan, Pak. Walaupun ketika kita memakannya, meminumnya, melihatnya, mendengarnya, melakukannya, itu seolah-olah menyenangkan. Tetapi termasuk hal yang mengerikan sebetulnya. Nah, ini disebut sebagai tazyin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pola tazyin ini di dalam Al-Qur'an suratul Hijr. Qala rabbi fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini syaitan yang mengungkapkannya. Wahai Rabbku, wahai Allah, oleh sebab engkau telah memutusku bahwa aku termasuk yang sesat, pasti aku akan menjadikan pandangan mereka terhadap kemaksiatan menjadi baik. La uzayyinanna lahum fil ardi. Setiap hal yang buruk, hal yang dosa, hal yang maksiat membuat terpuruk ketika memakannya, meminumnya, melihatnya, gitu kan ya, melakukannya adalah buruk semestinya, tapi akan terlihat sebagai indah, mengasyikkan, menyenangkan, pikabitaun. Gitu kan ya, wala'iyadzubillah. Nah, ini disebut sebagai tazyin. Tazyin itu menghias, mengkamuflase kemaksiatan, dosa, kemudian pelanggaran, gitu kan? Penentangan terhadap Allah itu dihias seolah-olah menjadi indah. Ustaz, upami teu kieu mah teu kenging langkung. Upami teu kieu mah teu aya kanggo tambihan, gitu kan? Sehingga berani untuk melakukan hal yang sifatnya maksiat, koruptif, manipulatif. Gitu kan ya? Mendolimi orang lain seolah menjadi indah karena ada hasil. Tambahan, kesenangan, kecurangan, dan yang lain sebagainya. Dalam istilah agama, ini diperkenalkan oleh setan kepada umat mukmin, kepada manusia dengan bentuk tazyin, mengkamuflase, melihat seolah-olah indah, menyenangkan, menguntungkan hal yang sebetulnya sangat buruk berupa kemaksiatan dan dosa. Wala'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwatu iman. Nah, ini kadang-kadang visi manusia berbeda dengan visi Allah. Visi manusia ketika tergoda dengan kemaksiatan. Ya, musyribul khomri, para peminum khomer, apapun kamuflase mereka, asad ieu mah da jangahanetan hungkul, gitu kan ya, agar membuat menjadi lebih berani, percaya diri, gitu kan ya, meh eueuh kaera, contohnya gitu kan ya. Wala'iyadzubillah. Sehingga berani untuk meminum khomer. Khomer menurut agama itu adalah paling buruk, tetapi menurut manusia ketika teradopsi, terbacking oleh setan, tergoda, maka akan menjadi menyenangkan, indah, gaya, gaul, gitu kan ya. Wala'iyadzubillah. Ini disebut sebagai tazyin, kamuflase. Sama halnya dengan az-zina, melakukan perzinahan, ikhwatu iman, adalah hal yang sangat buruk, Pak. Tapi untuk orang yang sedang tergoda oleh setan, wala'iyadzubillah, menyenangkan, mengasyikkan. Ya. Jalmi nu tos gaduh istri, zina sareng di luar pasangan apa? Di dalam istilah agama disebut sebagai zina muhson. Baru termaafkan kalau sudah dirajam, dilempari sampai mati, Pak. Hal yang sangat buruk sekali, Pak. Tetapi untuk orang yang sedang tergoda oleh setan, wala'iyadzubillah, ketika melakukannya, wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, Pak. Nah, ini disebut sebagai tazyin, mengkamuflase
hal yang mengerikan, hal yang buruk terlihat sebagai sebuah hal yang indah, nikmat gitu kan ya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Ini disebut sebagai tazyin, mencuri, koruptif. Ya, zalim terhadap orang lain. Hal yang sangat buruk, mengerikan dampaknya, tapi akan menjadi seolah-olah indah, tergoda, mengasyikkan, nyaman. Gitu kan? Sesuai dengan syahwatnya ketika tergoda oleh syaitan. Dan inilah yang disebut sebagai tazyin. Sama halnya dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-48, Pak. Suratul Anfal ayat ke-48. Pak Jipendi suka langsung meng-cross-check. Masya Allah. Al-Anfal ayat ke-48. Surat Al-Anfal itu surat ke-8. Apa kata Allah? Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik hal buruk yang mereka lakukan. Nah ini, jadi inti nama menggoda, mengkamuflase hal yang buruk agar diikuti, dilakukan, didengar, dilihat, dimakan oleh manusia. Gitu kan ya. Hal yang buruk tersebut maka dikamuflase, dihias seolah-olah indah oleh syaitan. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang pertama, pola karakteristik bentuk godaan syaitan untuk menggoda manusia, melakukan hal yang buruk, menghindarkan manusia dari melakukan kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menggunakan konsepsi tazyin, merubah hal yang buruk menjadi indah, seolah-olah menjadi indah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya pernah bercerita tentang Qarun ya Pak ya. Qarun itu tadinya orang yang sangat taat, bahkan punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi Musa alaihi salam. Satunya Nabi lah, soal bahasa kerennya sekarang banyak, sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika tergoda dengan ujian berupa harta, keinginan untuk melakukan ibadah sudah tidak ada lagi Pak. Maka mengurusi harta, ya, menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas perniagaan, dibuat seolah-olah menyenangkan, lebih menggiurkan daripada melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Parahnya lagi Pak, di dalam Al-Qur'an dijelaskan kebiasaan Qarun itu flexing. Tahu flexing Pak? Anak-anak sekarang flexing tahu apa? Pamer gitu kan ya. Oh, perilaku pamer, memamerkan. Ya. Jadi Qarun itu punya kebiasaan flexing. Jadi kebiasaan flexing itu bukan dilakukan oleh Crazy Rich anak-anak sekarang ya, Crazy Rich Surabaya gitu kan, Crazy Rich sekarang tidak, tapi ternyata sudah ada contohnya Qarun. Dahulu Qarun Pak, ketika berlimpah kekayaan, yang ia lakukan salah satunya sering pagi dan petang itu bukan zikir. Qarun mah keluar dengan kemegahannya, pakai baju yang serba gemerlap, memakai, kemudian diikuti oleh kendaraan yang mewah. Pengawal-pengawal lagi sami Pak, membawa harta. Jadi intinya flexing, pamer kemewahan. Nah orang-orang yang melihat Qarun itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, melihat Qarun dari sisi agama. Gitu kan ya. Apa yang ia pandang? Mangkarunyakeun sor bahasa Sunda nama. Khawatir kasihannya Qarun hari takmah. Meni termasuk orang yang sangat taat kepada Allah. Ya. Kalau memandang Qarun dari segi keridhaan Allah, sangat dikaruniakan gitu kan ya. Orang-orang yang melihat Qarun itu sangat menyayangkan. Tetapi orang yang melihatnya dari sisi dunia menjadikan Qarun sebagai motivator, inspirasi, sukses gitu kan ya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah dampak dari bagaimana tazyin menggoda, mengkamuflase manusia agar melihat keburukan seolah-olah menjadi indah. Ningali maksiat teh pikabitaheun gitu kan ya. Orang tergoda melakukan kemaksiatan dikarenakan terkamuflase dari dirinya
terkamuflase dengan hal-hal buruk yang dibuat menjadi indah oleh asyaiton wal'iyadu billah na'udzubillahi min dzalik ikhwatu iman. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut sebagai talbis. Ulangi nu kajian soal tadi. Tazyin. Anu tengah walar moal diuihkeun ku pribadosnya. Yang pertama tazyin. Yang kedua ada talbis. Talbis itu ikhwatu iman, setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Itu kan na'udzubillahi min dzalik ikhwatu iman. Nah ini. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, surat Al-A'raf punten. Ayat ke-16 sareng ke-17. Kata Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menghukum kami sesat, maka kami akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Atiyannahum min baini aidihim, kemudian kami akan mendatangi mereka, hamba Allah umat Muhammad SAW, min baini aidihim dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aimanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan banyak mendapati mereka taat kepada engkau. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan setan menggoda manusia dari arah depan. Bukan berarti ketika mau ke masjid ujug-ujug aya blegedeg gitu aja di payuneunana. Bukan. Menggoda manusia dari arah depan artinya meragukan terhadap akhirat. Tuh, jadi ragu terhadap urusan akhirat. Ini maksud dari setan menggoda manusia dari arah depan. Jadi membuat ragu terhadap urusan akhirat. Upami ragu terhadap urusan akhirat, Pak, motivasi untuk melakukan kebaikan itu tidak ada, Pak. Tetapi sebaliknya, semangat untuk melakukan kemaksiatan menjadi besar. Motivasi untuk melakukan kebaikan tidak ada, tetapi semangat untuk melakukan kemaksiatan menjadi tinggi, menjadi besar. Karena apa? Tidak ada keyakinan terhadap urusan akhirat. Ragu terhadap urusan akhirat. Na'udzubillah min tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, setan menggoda manusia dari arah belakang. Dari arah belakang maksudnya apa? Dari arah belakang lebih cinta dunia. Resep kana hobi. Ngagugulung ka resep. Gitu kan ya. Sehingga tidak ada pertimbangan baik dan buruk. Waktu banyak dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang buruk, sehingga ketika ada perintah Allah seolah-olah tidak ada waktu. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah ini ya, cinta terhadap dunia, menggeluti urusan sekedapnya, mungkin rada sekarang pembahasan anak. Terlalu banyak terhadap urusan-urusan yang sifatnya urusan duniawi, gitu kan? Nah ini membuat orang-orang lupa terhadap melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian, setan menggoda dari arah kanan. Bingung, samar dalam urusan agama. Hak jadi batil, batil jadi hak. Sunnah menjadi bid'ah, dan bid'ah menjadi sunnah. Tauhid menjadi musyrik, dan musyrik menjadi tauhid. Karena minimnya ilmu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Menjadi abu-abu. Jadi, hal yang tidak dicontohkan malah pusti-pustikan karena minimnya ilmu, tapi hal yang betul-betul dicontohkan, ada keteladanannya dari Nabi Muhammad SAW, bahkan malah sering hal ini yang dilupakan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, setan menggoda dari arah kiri, nyaman dengan kemaksiatan, lalai dalam ibadah, kemudian rangsangan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Inilah karakteristik kriteria dari seseorang yang sudah dengan adanya talbis, ya, ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya ada yang disebut sebagai taswif. Itu adalah hasutan halus, Pak. Setan menghasut manusia agar menunda bertaubat.
kayak we dak masih kene yuswana sakitu gitu nya. Teras we ngagugulung hal yang buruk, menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasutan halus. Terus diakhirkan atau ditunda. Padahal ada kesempatan, ada momentum. Sama halnya ketika seseorang menunda-nunda melakukan kebaikan. Gitu kan ya? Kayak tos ka masjid wae mah, istiqomah ka masjid mah, upami tos pensiun gitu contohnya tanya. Upami tos damelan rada nyalse. Alhamdulillah. Padahal hari tak keneh ge biasa melakukan kebaikan, tetapi ditunda-tunda, diakhirkan, dinanti-nantikan. Akhirnya tidak melakukan hal baik yang sebetulnya bisa dilakukan hari itu. Nah ini di dalam istilah agama ada yang disebut sebagai taswif, hasutan halus. Sehingga berani untuk menunda kebaikan. Tidak melakukan hal yang baik, atau terus masih ngereyeh melakukan hal-hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam istilah agama ini namanya at-taswif. Dalilnya di dalam Al-Quran suratul Hadid. Surat Al-Hadid. Masjid Napa Haji Pendi di Alexindo. Masjid Al-Hadid. Ikhwati iman rahimakumullah. Apa kata Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah, belumkah datang waktu yang tepat untuk seorang yang beriman untuk lebih memperbaiki ibadahnya. Ngantosan naon deui cintana teh kitu nya saur istilah agama naon. Jadi kalau dalam istilah bahasa lurusna mau menunggu apa lagi untuk giat dalam melakukan ketaatan, menjauhi keburukan-keburukan. Ada target waktu kapan dan kondisi bagaimana ketika engkau bersegera untuk bertaubat gitu kan ya. Kemudian bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini taswif, menunda-nunda waktu untuk melakukan hal yang baik, menunda-nunda bertaubat termasuk bagian dari cara syaitan menghasut seorang mukmin. Wala'iyadzubillah. Sekali lagi, ketika seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi yang pertama ia sebagai makhluk atau ciptaan Allah. Ketika ia menerima al-Islam sebagai din, sebagai agamanya, maka dia sebagai seorang muslim. Berkembang, melakukan ragam ibadah, siap untuk diatur dengan aturan Islam, maka menjadi mukmin. Potensi keimanannya terus berkembang, menjadi muttaqin. Namun makhluk, mukmin akan menjadi sebagai seorang hizbus syaitan ketika mengikuti hasutan-hasutan dari syaitan. Wala'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya yang keempat, ada yang disebut sebagai at-tahwin. Apa itu tahwin? Menyepelekan atau meremehkan. Entah itu meremehkan kebaikan sehingga tidak dilakukan, gitu kan ya? Memandang enteng kebaikan. Atau meremehkan kemaksiatan sehingga terus-menerus dilakukan. Kebaikan mah diremehkan, efek nanti ditinggalkan kebaikan tersebut. Tapi kemaksiatan diremehkan, efeknya menjadi apa? Terus-menerus dikeroyok, Pak. Terus-menerus dilakukan. Nah, ini termasuk bagian dari tahwin, menyepelekan, meremehkan. Meremehkan atau menganggap sepele, enteng dosa-dosa dan kebaikan-kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalilnya perhatikan. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratil a'mal. Iyyaki wa muhaqqiratil a'mal. Hindarilah, hati-hatilah oleh engkau dari meremehkan amal-amal. Gitu kan ya? Hal yang baik seperti halnya ungkapan lisan, pekerjaan lisan, ya, dengan memperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau ketika ada momen-momen tertentu
langsung kita zikir dengan lisan. Kenging kabinga, alhamdulillah. Rewas, astagfirullah, gitu kan ya. Atanapi nuju kenging musibah, Pak. Musibah teh sanes innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hungkul. Tapi di payunan helaku istighfar. Kedahna dicandak, jantan kakantun contohnya. Kedahna nyandak naon, kepada melanteh, tiba-tiba kakantun. Walaupun ieu teh kelalaian, tapi kelalaian juga bisa diartikan atau bisa disebabkan dikarenakan banyaknya dosa yang dilakukan. Maka upami orang kedahna dicandak malah kakantun gitu kan ya. Kedahna aya jantan teu aya. Nah, ikhwatu iman, bukan hanya ini sebagai musibah saja yang perlu dina dengan lafaz istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ternyata kedah di awalan heulaku istighfar, astagfirullahal. Nah, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hati-hati menganggap enteng, menganggap sepele perkara yang sebetulnya mengerikan, Pak. Wala'iyadzubillah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang sama, hati-hati pula menganggap sepele, enteng terhadap kebaikan. Aya sampah di masjid nih Pak, punten. Aya tilas naon, kebul, benang gitu kan ya. Dicanda ku urang, hati-hati. Ini termasuk ke dalam perkara kebaikan yang akan didapati kebaikannya. Hal anu membahayakan, aya paku, aya cucuk gitu kan ya. Cangkang cau di jalan, atanapi batu, anu rada ieu upami kageleng ku motor, tiasa ngabetrik, disingkahkeun ku urang. Saur Rasulullah SAW diperlihatkan kepada kami penghuni surga. Gitu kan? Ala syajaratin qata'aha. Gitu kan? Salah satunya dikarenakan dahan ranting yang ia potong yang khawatir mencelakakan orang yang lewat kepada jalan tersebut. Masya Allah tuh. Jadi itu ternyata berbuah kebaikan tanpa batas, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, untuk orang yang tergoda oleh setan, hal baik bisa dianggap sepele sehingga tidak dilakukan. Ini bentuk godaan setan berupa tahwin, menyepelekan, menganggap enteng, remeh kebaikan sehingga tidak dilakukan. Kan ya? Atau menganggap enteng, sepele dosa, sehingga terus-menerus dilakukan. Kan ya? Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwatu iman. Nah, dalil yang lain lagi, perhatikan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, yara dzunubahu, ia akan menganggap, memandang dosanya, kadzubabi, ka'annahu jalisun tahta jabalin, wa yakhafu ayyaqa alaihi. Seorang mukmin, dia akan menganggap, memandang dosanya itu seperti halnya apa? Seperti seolah dia duduk di bawah gunung dan khawatir, takut gunung tersebut menimpanya. Tetapi seorang pendosa, dia akan memandang dosanya itu seperti halnya lalat yang hinggap di hidungnya. Maka wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, terakhir ya, sesudah takwin ada yang namanya at-tai'as. Apa itu tai'as? Ikhwatu iman rahimakumullah, at-tai'as itu membuat atau setan membuat seorang mukmin berputus asa, seolah-olah hilang harapan. Jigana Allah moal ngahapunten dosa-dosa urang gitu kan ya. Membuat manusia berputus asa. Lihat dalilnya di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zumar ayat ke-53. Surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku ya, yang melampaui batas terhadap dosa diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah sanggup untuk menghapus, mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya ia termasuk orang yang pengampun lagi maha
penyayang. Selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha yaqbalu taubata an ibadihi, bahwasanya Allah sanggup siap untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang berdosa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ikhwatu iman rahimakumullah, saya akan simpulkan. Jadi yang pertama, hakikat setan itu adalah musuh manusia. Kata Allah, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan setan itu sebagai musuh. Kenapa demikian? Karena punya program jangka panjang yang terus-menerus dilakukan. Innama yad'u hizbahu, setan akan terus-menerus mengajak manusia, ya, kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar ia termasuk penghuni neraka sa'ir. Hakikat manusia ketika diciptakan adalah makhluk Allah. Jadi kepemilikannya betul-betul diakui oleh Allah. Makhluk Allah dan Abdullah. Tetapi ketika di perjalanan terus-menerus mengikuti keinginan setan, dianggap, diklaim oleh setan sebagai kelompoknya. Innama yad'u hizbahu. Setan akan terus-menerus menggoda kelompoknya. Ya. Padahal tadinya manusia adalah hamba Allah, tapi diklaim sebagai kelompok setan, pengikut setan, ketika terus-menerus mengikuti godaannya. Adapun bentuk godaannya, pertama dengan bentuk tazyin, mengkamuflase, menganggap, menghias seolah-olah indah, menyenangkan, mengasyikkan perkara buruk berupa dosa dan kemaksiatan, sehingga tertarik, tergoda untuk dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah talbis, tipu daya. Menganggap seseorang, membuat ia ragu terhadap urusan akhirat, sehingga tidak ada motivasi untuk melakukan kebaikan, tetapi besar energi untuk melakukan kemaksiatan. Membuat ia menjadi cinta dunia, terjebak ke dalam aktivitas-aktivitas, rutinitas duniawi, sehingga seolah-olah tidak ada waktu, tidak ada kekhusyuan, tidak ada ketenangan di dalam melakukan ibadah. Kemudian membuat seorang manusia menjadi samar dalam urusan agama. Makanya penting untuk kita semangat untuk thalabul ilmi, agar terlihat benar apa yang menjadi hak, terlihat buruk apa yang menjadi sebuah kebatilan. Karena kalau kita belajar akan muncul seperti demikian. Kemudian membuat manusia menjadi nyaman di dalam kemaksiatan, lalai dalam melakukan ibadah, rangsangan dan energi yang lebih untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya disebut sebagai at-talbis, tipu daya setan. Kemudian ada yang disebut sebagai taswif, hasutan halus, membuat manusia menunda-nunda bertaubat. Ya, menolak untuk memperbaiki diri, seolah-olah nyaman dengan apa yang ia lakukan, cukup dengan hal yang sudah ia lakukan selama ini. Itu kan ya, naudzubillah. Kemudian ada yang disebut sebagai at-tahwin, menyepelekan, meremehkan kebaikan sehingga tidak dilakukan. Di saat yang sama menyepelekan, meremehkan terhadap keburukan dan kemaksiatan, sehingga terus-menerus melakukan dan berulang melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut. Dan yang terakhir, at-tai'as. Setan membuat manusia seolah-olah menjadi berputus asa, jauh dari memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya tidak pantas untuk gabung, gitu kan ya. Jadi merendahkan, meremehkan dirinya. Ya, ikhwatu iman, terakhir sekali, ada hal yang wajib untuk kita lakukan. Seorang manusia tidak boleh lepas dari lafaz istighfar. Istighfar membuat muncul motivasi dan harapan-harapan baru untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, 45 menit sudah disampaikan materi dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah anugerahkan kita energi, kemampuan untuk bisa beristiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kita bimbingan, penjagaan dari melakukan dosa dan kemaksiatan, serta menganugerahkan energi, motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.